Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwanto Sanjaya. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana membuat store prosedur di PL/SQL. Yang pertama, kita harus memahami dulu apa itu store prosedur. Jadi pada video-video sebelumnya kita kan pernah atau sudah mempelajari mengenai anonymous block. Nah, store prosedur itu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan anonymous block. Kalau anonymous block itu tidak tersimpan di dalam database. Nah, sedangkan store prosedur itu tersimpan di dalam database. Sehingga ketika kita ingin menggunakan ulang store prosedur yang pernah kita buat, itu tinggal kita panggil saja karena sudah tersimpan di dalam database. Ya, berbeda dengan anonymous block. Kalau anonymous block, jika scriptnya yang kita tuliskan itu tidak ada lagi, ya, maka kita tidak bisa mengeksekusinya. Ya. Jadi istilahnya ya hanya sekali saja. Tetapi kalau scriptnya kita simpan dalam bentuk file SQL atau file TXT atau yang lainnya, kemudian file tersebut kita panggil, ya sebetulnya bisa juga ya. Tapi sifatnya tidak secara prosedur ya, terpisah-pisah. Jadi tidak bisa digunakan di prosedur lainnya. Berbeda dengan store prosedur. Kemudian untuk store prosedur biasanya juga disebut dengan subprogram. Nah, jenis subprogram itu sendiri ada dua macam. Yang pertama itu ada yang disebut dengan ini store prosedur. Nah, kemudian ada yang namanya store function. Ya. Jadi yang pertama ini subprogram yang kita bahas mengenai store prosedur dulu. Nah, kita mengingat kembali ya yang sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya tentang block. Ya, blok yang sudah kita bahas yang sering yaitu anonymous block. Nah, kalau anonymous block itu kan ada beberapa struktur di dalam penulisannya ya. Ada bagian declare, ada bagian executable-nya, kemudian bagian apa lagi ya. Ya, kalau ada tambahan itu bisa exception-nya ya. Nah, nanti kita lihat bedanya seperti apa. Nah, seperti ini kita lihat di sini. Kalau yang anonymous block itu kan seperti ini ya bentuknya. Ada bagian declare, kemudian ada bagian executable. Nah, dan di bagian executable-nya bisa juga mengandung exception ya jika dibutuhkan. Nah, ini ada beberapa kemungkinan ya, apakah dia boleh opsional atau wajib atau mandatory. Nah, kalau yang declare ini opsional kalau di dalam anonymous block. Nah, di dalam declare ini ya kita menuliskan variabel, kursor dan sebagainya yang memang dibutuhkan di dalam penulisan declare. Kemudian di dalam executable ya kita tuliskan statement-statement yang kita butuhkan untuk menuliskan perintah-perintah PL/SQL. Nah, kemudian jika memang dibutuhkan ada exception, tuliskan exception-nya. Ya, ini di exception-nya itu ya tergantung ya apa yang mau kita eksepsikan ketika ada permasalahan di statement yang sudah kita tuliskan. Ya. Nah, kemudian apa bedanya dengan subprogram prosedur? Nah, kalau subprogram prosedur kita akan membuat perintah DDL-nya, yaitu perintah create. Nah, create ini menandakan bahwa kita membuat sebuah objek di dalam database, yaitu namanya prosedur. Ya. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan lagi, nah tinggal kita panggil. Nanti ada beberapa keunggulan atau keuntungan ketika kita menggunakan store prosedur daripada menggunakan anonymous block ya. Dan kita tidak bisa juga
memisahkan, kita ya kalau gitu kita harus pakai prosedur aja, ngapain pakai anonymous block? Ya nggak seperti itu juga ya, karena kadang-kadang kita juga butuh yang namanya anonymous block ya, tanpa harus membuat yang namanya subprogram. Nah, jadi strukturnya seperti ini ya, ada create ya, ini untuk yang proses DDL-nya, pembuatan dari prosedur, ada create, nah kemudian ada opsionalnya or replace, nanti akan kita bahas apa itu or replace, kemudian prosedur, nama prosedurnya, kemudian parameter. Nah, di sini nama prosedur itu bisa juga diisi atau ditambahkan parameter kalau dibutuhkan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan is atau as, pilih salah satu saja ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan variabel, kursor dan sebagainya. Jadi penulisan declare ini tidak ada. Ya, jadi untuk di Oracle database penulisan prosedurnya seperti ini. Nanti silakan dicek juga untuk database lain seperti MySQL atau MariaDB ya. Apakah sama atau berbeda cara pembuatan store prosedurnya. Tapi secara umum penulisannya tidak jauh berbeda seperti ini ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu. Ada yang wajib kita tulis dan yang bersifat opsional. Nah, untuk bagian create or replace ya, atau nih ya, or replace, prosedur ini sifatnya wajib kita tulis karena ini adalah pembuatan atau proses pembuatan prosedurnya. Jadi ketika kita tidak membuat ini, ya otomatis ya sama aja kita membuat anonymous block tanpa declare seperti itu. Jadi ini wajib kalau kita ingin membuat prosedur. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penulisan variabel kalau memang dibutuhkan. Ya, ya sama dengan anonymous block. Kalau kita membutuhkan variabel ya kita tuliskan juga sama. Penulisannya sama ya, jadi jangan bingung cara penulisan variabel yang ada di anonymous block dan di prosedur. Jadi semuanya sama, bedanya hanya struktur kerangkanya saja yang berbeda. Nah, kemudian di bagian executable-nya juga sama ya. Ini bagian begin ya. Itu sampai end juga sama ya, wajib kita tuliskan. Nah, di sini lebih baik cara penulisannya setelah end itu diakhiri dengan nama prosedurnya, itu akan lebih baik seperti itu supaya terlihat N-nya ini N yang mana. Ya, jadi misalnya nama prosedurnya menghitung gaji pegawai, maka di sini N menghitung gaji pegawai. Ya, kemudian untuk exception-nya juga sama ya, jika memang dibutuhkan ya tuliskan saja sama seperti di anonymous block. Ya, ingat kembali cara penulisan exception di PLSQL ya. Nah, jadi seperti ini ya, jangan sampai lupa perbedaan cara penulisan anonymous block dan prosedur atau subprogram prosedur ini ya. Kita ulangi lagi. Jadi strukturnya cara membuat create, prosedur, nama prosedur, kemudian dilanjutkan dengan is atau as ya. Kemudian kalau ada variabel, tuliskan variabelnya dan kawan-kawannya ya, seperti kursor dan yang lain-lain. Lanjut dengan bagian executable-nya. Nah, nanti bagaimana cara memanggilnya? Nah, biasanya kalau yang anonymous block, kita memanggilnya kan ya seperti biasa ya. Kalau kita langsung menggunakan terminal, berarti ya kita eksekusi aja, udah selesai end, eksekusi, langsung diproses. Nah, kalau prosedur ketika selesai ini kita proses, istilahnya ya kita compile gitu ya, itu belum langsung muncul hasilnya. Jadi harus kita panggil dulu. Ya, cara memanggilnya nanti bisa menggunakan call ya. Menggunakan call. Nah, nanti kan kita lihat bagaimana sih cara pemanggilan prosedur. Tapi intinya cara penulisan, cara pemanggilannya agak sedikit berbeda dengan anonymous block. Karena di sini anonymous block kalau sudah selesai ya eksekusi langsung dijalankan apa yang ada di dalam executable-nya. Nah, berbeda dengan ini, ketika dieksekusi dia bukan mengeksekusi prosesnya tapi mengeksekusi create.
Jadi membuat prosedur namanya apa kemudian disimpan di dalam database. Nah, kalau kita ingin menggunakan prosedur ini, maka kita panggil. Nah, gitulah kira-kira gambarannya. Nah, kemudian perbedaannya tadi ada yang anonymous block, ada bagian declare, ya. Kemudian itu jangan sampai lupa, ya, di bagian anonymous block. Dan bedanya dengan yang prosedur itu juga jangan sampai lupa, bedanya ya tidak ada tulisan declare-nya. Jadi jangan terbalik cara penulisannya. Nah, kemudian secara umum kalau di ringkas ya, perbedaan antara store prosedur dan anonymous block kira-kira seperti ini, ya. Jadi kalau untuk yang anonymous block itu tidak memiliki nama. Kalaupun ada nama itu bukan nama tersimpan di dalam database, tapi istilahnya itu adalah qualifying, ya. Nah, kemudian ada subprogram atau khususnya ini untuk prosedur. Nanti untuk subprogram function juga sebetulnya sama saja, tidak ada beda, hanya berbeda di cara penulisan dan cara pemanggilan saja, dan kegunaannya ya sedikit berbeda, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang untuk anonymous block, ya, anonymous block itu ketika diproses langsung dieksekusi, ya. Ya, sama yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya kan, ketika kita eksekusi itu langsung di proses, ya, apa yang ada di dalam blok yang kita buat tadi. Nah, berbeda dengan yang tadi subprogram yang sudah dijelaskan, bahwa ketika kita eksekusi dia hanya membuat dan menyimpannya di dalam database. Nah, kemudian ketika kita ingin memanggil, kita panggil menggunakan perintah lagi. Nah, kemudian ini anonymous block tadi ya sudah dijelaskan tidak tersimpan di dalam database. Nah, sedangkan untuk subprogram itu tersimpan di dalam database. Kemudian untuk anonymous block itu tidak bisa dipanggil oleh aplikasi lain, ya. Maksudnya ya ketika kita eksekusi ya di situ dijalankan, ya. Berbeda dengan subprogram. Kalau subprogram itu sifatnya bisa digunakan ulang, ya, bisa kita gunakan. Nah, itu kemudahannya nanti ketika kita membuat aplikasi, karena kita bisa panggil berulang-ulang, gitu ya. Berbeda dengan anonymous block, ya. Anonymous block hanya sekali saja, ya, kita bisa gunakan, tidak bisa berkali-kali seperti subprogram. Nah, kemudian anonymous block itu tidak bisa mereturn value, ya. Jadi tidak bisa mengembalikan sebuah nilai hasil prosesnya. Jadi ya terstruktur saja, proses selesai, mau diapakan, mau ditampilkan atau mau diapakan, ya ketika kita menjalankan proses tersebut. Nah, berbeda juga dengan subprogram. Nah, ketika kalau kita membuat subprogram atau tadi store prosedur, ya, khususnya function, ya, nanti subprogramnya yang function itu bisa mengembalikan nilai. Nah, untuk subprogram yang prosedur sebetulnya juga bisa ada yang namanya parameternya, modenya out. Nah, itu bisa juga untuk mengembalikan nilai hasil proses yang ada di dalam store prosedur tersebut. Kemudian untuk yang anonymous block tidak bisa memiliki parameter, ya. Bisanya itu parameternya ya seperti yang sudah kita bahas itu di dalam kursor, ya, yang sudah kita pelajari, bukan di dalam anonymous blocknya. Nah, kalau subprogram nanti kita bisa tambahkan membuat anonymous block. Jadi kalau bisa digambarkan atau dianalogikan dengan bahasa pemrograman lain, ya, seperti Java, seperti PHP, subprogram ini sama seperti metode, ya. Di dalam kelas ada metode. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini beberapa perbedaan antara anonymous block dengan subprogram.
Lalu beberapa keuntungan lain dari store prosedur atau subprogram itu ya kita bisa memberikan privilege ke prosedur yang kita buat atau subprogram yang kita buat. Jadi tidak sembarang orang bisa menggunakan ya, berbeda dengan anonymous block. Kalau anonymous block selama scriptnya kita miliki dan bisa mengakses skema yang ada ya bisa digunakan ya. Kalau store prosedur atau subprogramnya tersebut bisa kita batasi siapa yang bisa menggunakan grant ya atau privilege yang bisa kita berikan ke dalam subprogram yang dibuat. Nah kemudian tadi kita kan sudah membahas bahwa jenis dari subprogram itu ada dua. Yang pertama disebut dengan prosedur ya, yang kemudian yang kedua itu disebut dengan function. Nah, apa sih persamaannya ya? Sebetulnya persamaannya ya sama-sama dia memiliki nama ya, tersimpan juga di dalam database. Nah, dua-duanya ini prosedur maupun function biasanya disebut dengan subprogram. Nah, ya sama juga seperti ini ya bahasa pemrograman object oriented seperti Java. Nah, baik itu method yang void ataupun non void itu kan biasanya disebut dengan method. Nah, seperti itu. Nah, kan sama ya. Jadi prosedur ya kurang lebih seperti itu juga dan function seperti itu juga. Ya hanya beda penyebutan dan bedanya kalau yang prosedur ini bisa tidak memiliki nilai return-nya ya. Maksudnya nilai yang dikembalikan sebetulnya sih ada beberapa cara ya sebetulnya bukan return ya meletakkan hasil proses terakhirnya ke dalam parameter atau variabel, kemudian variabel tersebut dikeluarkan ke parameternya. Nanti parameter yang ada di prosedur itu bisa dipanggil atau ya istilahnya seperti nilai kembalian atau nilai return-nya. Tapi berbeda dengan yang function. Kalau function ya pasti mereturn satu nilai, berbeda dengan prosedur. Kalau prosedur bisa beberapa nilai yang di return atau dikembalikan. Ya istilahnya bukan return sih. Yaitu persamaannya ya, sama-sama bisa memiliki juga parameter ya. Bisa juga enggak. Ya kemudian untuk yang section yang tadi bagian create, kemudian bagian executable, bagian exception itu ya sama ya. Strukturnya sama, bedanya hanya ketika kita membuat bagian create. Nanti kalau yang prosedur kan create ini ya, create prosedur tadi ya, create or replace prosedur. Nah, kalau yang function nantinya ya create function. Nah, nanti kita lihat bedanya dan ada beberapa perbedaan lain ya. Cara penulisan ketika kita membuat objek dari subprogram tersebut. Nah, mungkin untuk yang function akan kita bahas lebih jauh nanti di materi tersendiri ya. Jadi kita sekarang fokus subprogram yang prosedur saja dulu. Nah, jadi tadi kan sudah kita jelaskan atau kita bahas mengenai struktur dari penulisan store prosedur. Ya, penulisan store prosedur tadi strukturnya kurang lebih ya seperti ini ya. Create or replace prosedur, nama prosedurnya, kemudian kalau ada parameternya tuliskan parameter, kemudian ada mode ya. Modenya ini nanti bisa in, bisa out atau bisa in out kedua-duanya. Nah, kemudian tipe datanya apa? Ya seperti di bahasa pemrograman lain juga seperti itu ya. Ada nama parameternya, kemudian ada tipe datanya juga. Ya, kemudian di sini ada mode, perbedaannya itu aja. Apakah dia parameternya ini sebagai input atau sebagai output? Karena kalau di PLSQL itu bisa parameter itu bisa dijadikan sebagai output gitu ya. Berbeda dengan bahasa seperti Java, biasanya tidak ada yang model seperti ini ya.
Tidak ada yang in atau out. Biasanya kalau kita ingin mereturn sebuah nilai, kita ya harus menggunakan metode non void ya. Intinya seperti fungsi lah gitu ya, membuat fungsi. Nah, kalau di PLSQL agak berbeda cara penulisannya atau tekniknya. Jadi ada tambahan ya, bisa ada modenya. Nah, defaultnya ini modenya in. Jadi kalau tidak kita tuliskan itu sebetulnya in. Nah, kalau kita tuliskan juga bisa. Kemudian tipe data. Tipe data ini harus eksplisit ya. Misalnya varchar 2 atau implisit tipe datanya apa gitu ya. Implisit tipe datanya apa, seperti ya dia harus memiliki tipe data yang sama dengan dengan kolom yang ada di tabel tertentu, itu boleh ya. Nah, untuk bodinya atau bagian executable-nya itu sama dengan anonymous block, jadi jangan bingung. Nah, itu ya. Oh ya, ini setelah parameternya selesai, lanjutkan dengan is atau as. Nah, dilanjutkan dengan parameter variabel jika dibutuhkan ya. Variabel itu sudah termasuk dalam prosedur body-nya lah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita menuliskan parameter ya di antara ini ya, parameter variabel, kursor dan sebagainya ya, itu kita bisa tuliskan di bagian ini. Untuk contohnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi create or replace prosedur add depth. Jadi kita membuat prosedur dengan nama add depth ya. Ini prosedur yang digunakan untuk membuat atau menambahkan departemen. Ya, di sini ada variabel vdepID dengan tipe data yang sama dengan departemen ID di tabel departemen ya. Kalau di sini contohnya ya, ini dep, maksudnya departemen, ID yang ada di departemen. Nah, kemudian untuk bagian bagian executable-nya ya kurang lebih sama cara penulisannya. Kalau misalnya dibutuhkan mengassign sebuah nilai ke dalam sebuah variabel, ya sama aja ya seperti di dalam anonymous block juga ya, sama seperti biasa. Kalau memang ada tambahan perintah DML ya silakan ditambahkan saja. Kalau memang butuh looping atau kondisi percabangan if atau case ya juga bisa ya, sama seperti anonymous block. Jadi jangan bingung cara penulisan dari store procedure ya. Tadi perbedaannya sudah kita bahas, semoga bisa memahami kapan kita harus menggunakan prosedur, kapan ya hanya menggunakan anonymous block. Kalau memang aplikasinya itu hanya sekali saja seumur hidup, ya udah pakai anonymous block, nggak perlu pakai store procedure. Biasanya store procedure ini yang dipanggil berulang-ulang ya, itu kita jadikan ke dalam store procedure atau subprogram, baik itu store procedure ataupun function. Baik, agar tidak berlama-lama kita membahas teori-teorinya ya atau konsep-konsepnya, mungkin akan lebih jelas kalau kita langsung mempraktekannya bagaimana cara membuat store procedure dan cara memanggilnya ya. Baik, kita langsung gunakan text editor ya, silakan. Seperti biasa saya menggunakan Visual Studio Code. Kemudian saya gunakan juga terminal yang dimiliki oleh Visual Studio Code. Oke, yang pertama tadi ya, create. Nah, di sini karena kita tahu ya nantinya bahwa prosedur yang kita buat itu memang belum ada di dalam
skema atau database. Jadi saya tidak menambahkan or replace. Nah, or replace ini sebaiknya kita gunakan untuk mengedit dari prosedur yang sudah pernah kita buat. Nah, itu akan lebih tepat. Kenapa? Karena kalau kita tuliskan or, misalnya or replace, sebetulnya tidak ada masalah ya. Tidak ada masalahnya ini maksudnya dia akan menimpa, kalau ada ya, menimpa atau mereplace isi nama prosedur yang pernah kita buat. Misalnya ini saya buat contoh satu aja ya, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau kita pernah membuat contoh satu, ya, nama prosedurnya contoh satu, maka dia tidak akan memberikan warning, ya, atau memastikan dulu apakah dia sudah ada atau belum. Dia langsung aja di replace yang ada di dalam contoh satu. Jadi nanti ya kalau nggak sengaja gitu ya, nama prosedurnya kita salah buat contoh satu, padahal contoh satu sudah ada nih, ya otomatis ter-replace. Nah itu yang kita hindari, karena kadang-kadang kita nggak teliti ya dalam menulis, kadang-kadang ya langsung saja kelupaan mengganti nama prosedur, misalnya main copy paste ya. Nah, itu yang tidak saya sarankan menuliskan kalau dia membuat ya. Nah, kalau untuk membuat pastikan create saja ya, create prosedur. Create prosedur. Nah, nanti kalau kita ingin mengubah ya sudah tinggal kita or replace gitu, nggak apa-apa. Nah, intinya itu aja sih. Mau tuliskan juga boleh ya. Kalau sudah yakin dia tidak akan menimpa yang sudah ada sih silahkan. Ya, prosedur contoh satu is kita membuat yang sederhana saja dulu ya. Kita buat di bagian awal, kemudian masuk ke bagian execute table-nya, kemudian diakhiri dengan n nama prosedur atau nama subprogramnya. Kita buat sederhana saja dulu. Nah, setelah kita buat, nah seperti ini ya, contoh satu is. Nah, setelah itu apa sih yang mau kita tuliskan? Kita buat sederhana aja. Ya, seperti kita membuat anonymous block pertama kali gitu ya. Menuliskan misalnya assalamualaikum atau hello world atau apa gitu ya. Jadi kita buat di sini DBMS biasa ya. Kita tampilkan ke terminal saja. Put line ya, misalnya assalamualaikum. Oke. Jadi di sini kita contohkan yang sederhana saja dulu. Jadi apa sih maksudnya dari store prosedur ini? Nah, ini mungkin akan lebih baik kita ganti, jangan contoh satu ya. Mungkin langsung saja kita buat contoh underscore prosedur ya, contoh prosedur 1 gitu aja. Jadi kelihatan nanti karena kita ada contoh-contoh yang lain ya, seperti nanti ada function dan yang lain-lain. Oke, contoh prosedur 1. Oke. Kemudian sebetulnya ini bisa kita langsung tuliskan di dalam terminal kalau kita sudah masuk SQL Plus-nya, sama seperti anonymous block yang pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, tapi di sini supaya nantinya gampang ketika kita merestore, misalnya ada permasalahan ya. Nah, itu jadi tinggal kita ambil saja. Nah, kalau sudah seperti ini ya kita save. Kita save seperti biasa. Kita save. Saya buat namanya tidak harus sama ya, tidak harus sama dengan nama prosedurnya, karena ini adalah nama file. Jadi yang dieksekusi itu sebetulnya yang dimasukkan ke dalam database itu bukan nama file, tapi nama prosedurnya. Misalnya ini saya buat prosedur 1.
atau biar nggak membingungkan saya buat prosedur aja, prosedur.sql nanti jadinya. Nah, oke, sudah disimpan. Seperti biasa untuk mengeksekusinya berarti kita harus login ke SQL Plus dulu. Oke. Nah, setelah ini kita login seperti biasa SQL Plus. Karena di sini kita sebetulnya tidak menggunakan skema ya, tapi kita wajib menggunakan skema di sini, jadi harus login dulu. Nah, kita gunakan saja yang sudah ada, yaitu saya gunakan skema HR. Oke, sekarang kita sudah login ke skema HR. Selanjutnya kita eksekusi ya. Jadi nantinya prosedur ini itu tersimpan di skema HR. Jadi perlu dipahami ya. Jadi tersimpan di skema HR. Nah, jika nanti kita ingin membuat prosedur ini bisa digunakan di skema lain, nah itu kita harus masuk yang namanya pemberian privilege ya. Nah, itu pembahasannya sebetulnya privilege ini di basis data ya, sama saja ya dengan pemberian privilege pada tabel ya, mau view dan sebagainya. Nah, berikutnya kalau kita sudah login berarti kita akan mengeksekusi. Nah, sebelum eksekusi berarti kita seperti biasa, karena ini di SQL Plus, kita set dulu. Nah, kemudian baru kita eksekusi. Nah, eksekusi ini maksudnya kita eksekusi filenya, tapi nanti yang diproses yang ada di dalamnya ya. Jadi sama seperti anonymous block. Ya, tapi yang disimpan itu bukan nama dari filenya. Yang disimpan itu yang ini, prosesnya, create or procedure ya. Nanti kita lihat di sini cara memanggilnya ya sama seperti biasa, mau dituliskan langsung di terminal juga silahkan, tidak ada masalah. Ini sebetulnya untuk backup aja supaya lebih mudah ya, ketika disimpan nanti mencarinya juga nggak susah gitu ya. Nah, berikutnya kita panggil seperti biasa, nama filenya itu prosedur1.sql. Oke. Bentar, ini saya posisinya dia tidak bisa memanggil, bukan prosedur 1 ya, prosedur.sql, maaf. Oke. Nah, oke. Di sini ada warning, prosedur create with compilation error. Nah, sebetulnya ini warning saja. Ya, nanti kita lihat apa sih errornya kenapa. Ya, tapi di sini tidak dijelaskan, tidak ada masalah. Sebetulnya ini sudah tercreate ya. Kalau tidak error, ini kan warning. Ya, warning itu masih compilation error. Ini ada beberapa perintah mungkin yang tidak didukung. Tapi secara umum ini sudah bisa atau sudah masuk ke database. Untuk melihat apakah prosedur yang sudah kita buat itu sudah tersimpan di dalam database atau belum, perintah yang bisa kita gunakan yaitu misalnya kita select object name from users prosedur. Nah, seperti ini kita lihat yang sudah kita buat ini apakah tadi ya apakah yang sudah kita buat ini itu masuk ke dalam database atau tidak ya. Sebetulnya ini tadi kan sudah diproses, nanti kita lihat hasilnya seperti apa.
Kita eksekusi prosesnya. Kita lihat. Nah, setelah kita eksekusi ternyata dia masuk tapi nol sepertinya ini ya. Nah, sebetulnya tadi karena di sini ketika kita eksekusi ada warning ini. Prosedur berhasil dibuat tapi waktu dikompilasi itu error. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Sepertinya ini ya. Sepertinya itu karena yang tadi ini ada beberapa penulisan ya, itu tidak menggunakan n dari diakhiri dengan nama prosedurnya, sepertinya itu ya. Kadang-kadang ada beberapa yang memang tidak boleh menuliskan ini, jadi cukup n saja seperti ini. Nanti kita coba eksekusi ulang. Nah, tapi untuk mengeksekusi ulang berarti kita tidak bisa menggunakan seperti ini. Kenapa? Kalau kita lakukan perintah seperti ini, berarti kita menganggap bahwa di skema yang ada, yang sudah kita buat, nama prosedurnya ini belum ada. Nah, tapi tadi kan kita sudah meng-create ya, tapi error di sini ya. Nah, sebaiknya kalau kita ingin mengedit atau mengupdate dari prosedur yang sudah pernah kita buat, baru kita tambahkan or replace. Ini akan lebih aman. Jadi tidak kita tidak menimpa file yang lain gitulah. Kita sudah tahu, oh kita ingin mereplace prosedur, contoh prosedur 1 gitu. Nah, kalau sudah kita save, coba kita compile ulang, kita proses, berarti add nama filenya prosedur.sql ya. Oke, nah sekarang kan tidak ada ininya ya, tidak ada warningnya seperti tadi. Nah, kalau tadi kan ada warning, sekarang sudah prosedur berhasil dibuat. Nah, kemudian kita coba lihat lagi prosedur yang sudah kita buat ya. Jadi select nama objeknya atau objek underscore name from user prosedur. Jadi nama tabel yang dimiliki oleh Oracle itu user prosedur ya. Sama seperti kita ingin melihat nama-nama tabel yang dimiliki oleh skema HR kan, select misalnya all atau apa yang ingin kita tampilkan ya. Kemudian from user tables ya, sama. Nah, kalau ini user prosedur, nanti kalau user function ya user function seperti itu. Nah, sekarang sudah muncul contoh prosedur 1. Berarti sekarang sudah tersimpan di dalam skema HR yang sudah kita buat. Nah, tapi di sini kan kita belum melihat nih outputnya, kok nggak ada ya assalamualaikum. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Nah, itu akan kita coba. Kita coba memanggil prosedur yang sudah ada atau yang sudah tersimpan di dalam skema yang kita miliki. Jadi perintah yang digunakan untuk memanggil prosedur yang sudah kita buat, yaitu perintahnya kalau di PLSQL di Oracle itu execute nama prosedur yang kita buat, yaitu contoh prosedur 1 misalnya seperti itu. Berarti kita memanggil yang ini ya. Berarti outputnya harusnya nanti assalamualaikum. Oke, sekarang sudah muncul. Jadi seperti ini cara pemanggilannya. Nah, kadang-kadang ada beberapa database cara pemanggilannya lain ya. Mungkin nanti dikoreksi kalau saya salah. Kalau di MySQL sepertinya menggunakan perintah call ya. Nanti silakan dicoba ya cara pemanggilannya. Nah, itu sebetulnya tinggal kita eksplorasi saja. Kalau di database A itu cara pemanggilannya menggunakan apa, database menggunakan apa, itu bisa dieksplor. Tapi yang penting paham konsepnya dulu. Di dalam penulisan prosedur itu yang pertama harus kita buat objeknya dulu. Objek yaitu nama prosedurnya, kemudian isi dari prosedurnya sudah kita buat.
otomatis sudah berhasil di-compile, memasuk ke dalam database, ya, sudah masuk. Baru cara pemanggilannya kita lihat lagi apakah sama dengan database lain atau tidak, ya, DBMS lain atau tidak. Nah, itu nanti silakan dieksplorasi lebih lanjut. Nah, baik. Nah, ini cara pemanggilannya. Berarti kita sudah membahas bagaimana cara membuat dasar dari store prosedur, kemudian tersimpan di dalam database. Nah, setelah tersimpan kemudian dipanggil. Bagaimana cara memanggilnya? Yaitu menggunakan execute. Nah, kemudian tadi juga kita sudah menampilkan prosedur apa saja yang sudah ada atau yang sudah kita buat. Kita lihat saja di sini. Nah, di sini ada beberapa prosedur. Nah, ini sudah prosedur bawaan dari skema HR yang sudah ada. Jadi kita tidak perlu membahasnya, ya, karena itu sudah menjadi bagian dari skema HR, ya. Nah, yang kita buat hanya yang bagian contoh prosedur 1 saja. Nah, kemudian bagaimana kalau kita membuat prosedur yang lain lagi? Nah, itu nanti akan kita coba lagi. Nah, sekarang ini kan baru istilahnya hanya menampilkan output. Nah, bagaimana cara penggunaan variabel? Nah, sebetulnya ya sama aja, penggunaan variabel, penggunaan apalah gitu, ya. Ya, silakan saja. Nah, mungkin ini saya nanti semua ini saya komentar saja, kita buat di bawahnya lagi untuk di proses. Sebetulnya kalau kita buat seperti ini juga nggak ada masalah, ya. Misalnya kita buat prosedur lagi di bawahnya, yang tadi kan mau di replace pun nggak ada masalah karena tidak ada perubahan lagi, gitu, ya. Nah, kita buat lagi yang baru. Misalnya kita membuat contoh 2, ya, create prosedur. Nama prosedurnya kita buat contoh prosedur 2. Kita buat nah, tadi kan is, ya, kita coba yang as. Tadi kan ada 2 pilihan, boleh is, boleh as. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah, kemudian kita tambahkan variabel. Misalnya nih, saya buat v nama, ya, v nama, tipe datanya misalnya varchar 2, ya, 30, ya. Kemudian kita langsung isi defaultnya, nilainya itu misalnya namanya itu, ya, biasalah kita buat Budi, ya. Setelah itu oke, cukup 1 aja dulu. Nanti kalau butuh tambahan lagi baru kita buat variabel yang lain. Kemudian dari begin sampai end. Nah, ini kita masih belajar yang statis aja dulu, ya, belum mengambil data. Oke, kemudian kalau sudah, ya, kita tampilkan lagi seperti biasa. Saya mau ambil copy saja dari sini karena sama, ya. Saya bedakan saja. Mungkin saya tambahkan saja di sini. Saya sambung v nama. Oke, seperti ini. Jadi nanti assalamualaikum, namanya siapa? Assalamualaikum Budi seharusnya yang keluar. Nah, kalau sudah, ya, tinggal kita eksekusi, ya. Ini walaupun tidak dikomentari, dia akan tetap diproses. Karena isinya sama sih nggak ada masalah, ya, dua-duanya akan diproses. Ya, kita save. Nah, kemudian ya kita coba lagi, kita eksekusi filenya. Oke. Nah, sekarang ada error, ya, sama seperti tadi. Kita lihat kenapa error. Ya, kita lihat dulu kenapa error. Mungkin kita coba lagi. Ini sudah kita buang untuk yang end dari prosedurnya. Sudah. Oke. Tunggu sebentar. Biasanya kalau seperti ini, karena antara yang antara yang ini dengan yang ini masih ragu pembatasnya apa.
Nah, kalau di MySQL itu kita bisa menggunakan delimiter ya, yang kita tentukan sendiri. Nah, kalau di sini delimiternya biasanya sih ini ya, tanda slash. Nah, kalau di sini apakah seperti itu juga? Kita cek aja, benar nggak? Nah, ternyata yang pertama berhasil, yang kedua berhasil, benar. Jadi karena kita kan membuat dua prosedur dalam satu file, dalam satu proses. Jadi dia bingung. Ini titik koma ini kan baru mengakhiri apa ya? Mengakhiri dari satu proses aja, satu baris ya. Nah, apa yang mengakhiri dari perintah dari create ini? Ini tanda slash. Mau kita buat slash juga di sini biar sekali proses juga boleh. Nah, ini kalau kita proses ulang pasti error di bagian ini. Kita coba. Kenapa? Karena dia menganggap karena ini sudah berhasil dibuat ya, prosedur yang kedua, biasanya error. Kenapa? Karena itu tadi ya, dianggap sudah ada. Coba kita eksekusi ulang. Nah, ada error ya. Namanya sudah ada. Nah, jadi kalau seperti ini ya, kita tambahkan or replace. Sebaiknya cara membuatnya seperti itu. Kalau udah tahu salah baru kita tambahkan. Kenapa? Itu untuk menghindari tadi. Kalau di skema kita sudah banyak prosedur yang bertebaran atau yang kita buat, jangan-jangan nanti yang kita buat sudah ada tuh namanya. Nah, kalau nggak hati-hati nanti ya langsung ter-replace aja. Itu loh. Maksudnya kenapa harus hati-hati penggunaan or replace di sana. Baik, kita ulangi lagi. Kita save dulu ya. Save. Kemudian kita ulangi lagi. Nah, sudah berhasil dibuat. Ini ada dua prosedur ya. Yang pertama, yang kedua. Nah, nantinya kalau memang nggak mau di eksekusi semua ya, tinggal diberi komentar saja. Ya, tinggal diberi komentar yang tidak mau dieksekusi. Oke, karena ini sudah dibuat. Selanjutnya coba kita tampilkan prosedur yang sudah kita buat. Berarti ada dua seharusnya yang sudah kita buat. Nah, ada dua ya. Ada contoh prosedur 1 dan contoh prosedur 2. Nah, baik. Nah, kalau sudah, coba kita panggil. Cara manggilnya tadi, execute. Nama prosedur yang kita buat, contoh prosedur 2. Oke, ya seperti ini ya. Berarti ini contoh menggunakan variabel. Ya, kita memanfaatkan variabel yang ada. Nah, jika kita ingin menambahkan yang lain, nanti silakan dieksplorasi lebih lanjut ya. Perintahnya itu sama dengan yang anonymous block. Jadi jangan bingung. Nah, silakan nanti. Ini yang saya contohkan hanya yang simple saja. Nah, untuk lebih detailnya ya silakan lihat lagi yang bagian anonymous block. Ya sama, sebetulnya perintah yang di dalamnya itu sama. Jadi nggak ada beda. Kalau kita butuh variabel, tambahin aja variabel. Kalau kita butuh kursor, tambahin kursor. Nah, bedanya hanya cara membuat dan cara memanggil saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.